Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu kukus mekar motif semangka. Ini buatnya mudah banget teman-teman, bahan-bahannya juga sangat simple. Untuk rasanya enak, lembut banget. Di sini aku hanya menggunakan 1 butir telur aja. Untuk hasilnya sekitar 18 bolu ya. Jadi cocok banget kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, aku mau buat larutan santannya dulu ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 1 bungkus santan instan yang takaran 65 ml. Jadi yang kemasan kecil ya teman-teman. Lanjut tambahkan dengan air hingga volumenya menjadi 230 ml. Dan ini lanjut diaduk rata. Kalau udah, sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan wadah dan pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Untuk beratnya sekitar 70 gram ya teman-teman. Dan ini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan seperti ini. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Lalu tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara kurang lebih 25 sendok makan. Nah, ini cembung seperti ini ya teman-teman. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Dan ini untuk tepung terigunya jangan lupa diayak dulu ya. Karena di sini aku menggunakan metode all in one. Jadi langsung kita mixer semua bahannya ya. Setelah selesai diayak, lanjut kita tambahkan garam 1/4 sendok teh, perasa vanila atau vanili bubuk 1/4 sendok teh. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kalau mau digantikan dengan TBM atau ovalet juga boleh ya teman-teman. Dan terakhir kita tuang santan sebanyak 230 ml. Kalau mau digantikan dengan susu UHT full cream juga boleh. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama ini kita aduk-aduk dulu agar tepungnya itu nggak bertebaran kemana-mana ya teman-teman, jadinya berantakan. Nah, kalau udah, lanjut kita nyalakan mixernya. Untuk pertama kecepatan rendah dulu. Jika dirasa udah mulai tercampur rata, lanjut kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi, dan ini terus dimixer hingga adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10-15 menit. Jadi kalau untuk metode all in one ini rada sedikit lama ya teman-teman. Kita tes lihat nanti adonannya, kalau udah gelembung udaranya itu sedikit, itu udah cukup ya. Nanti kita cek. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit di mixer, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam adonannya itu masih ada sih gelembung udaranya sedikit, tapi nggak terlalu banyak. Nah, menurut aku itu udah cukup banget. Karena kalau over mix nanti bakalan bantet hasilnya. Jadi kalau aku di sini sekitar 15 menit aja ya teman-teman. Nah, udah mengkilap banget adonannya seperti ini. Selanjutnya aku mau pisahkan adonannya sedikit ya teman-teman. Jadi aku sediakan 3 wadah seperti ini untuk motif dari semangkanya ya. Nah, ini udah selesai aku pisahkan adonannya. Lanjut kita beri warna. Untuk wadah yang pertama, ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan wadah yang lain ya teman-teman. Ini aku beri warna hijau, secukupnya aja, boleh disesuaikan dengan selera. Ini aku gunakan untuk warna kulit semangkanya ya. Setelah selesai, lanjut untuk wadah yang kedua ini aku biarkan putih. Jadi untuk warna kulit semangkanya juga, dan ini untuk motif semangkanya warna hijaunya lebih tua daripada yang pertama ya teman-teman. Dan ini lanjut diaduk rata. Untuk jumlah nanti disesuaikan aja karena nggak bisa juga dipastikan. Jadi sesuai motif yang kita mau buat ya teman-teman.
Nah, ini udah selesai, boleh kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut kita beri pewarna untuk adonan yang banyak. Ini aku beri pewarna merah makanan. Untuk jumlahnya secukupnya aja, disesuaikan dengan selera ya. Dan ini lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan mesi coklat. Untuk mesi coklatnya ini jadi nanti seperti biji semangkanya ya teman-teman. Ini aku tambahkan sedikit aja, jangan terlalu banyak. Dan lanjut diaduk rata secara perlahan agar mesi coklatnya ini nggak meleleh ya. Nah seperti ini. Nah ini udah selesai dan siap kita tuang ke dalam cetakan. Selanjutnya di sini udah aku siapin cetakan dan juga paper cupnya. Untuk ukuran paper cup ini diameter atasnya 7, kemudian bawahnya itu 4 ya teman-teman. Kalau untuk cetakannya diameter atasnya 7 dan bawahnya 5,5 cm. Atau boleh disesuaikan aja dengan cetakan yang teman-teman punya. Nah ini nggak ke shoot ya teman-teman pertama kali tuang adonannya, jadi langsung aja. Ini kita isi 3/4 cetakan ya teman-teman. Dan sisakan sedikit ruang untuk motif kulit semangkanya. Nah ini udah selesai teman-teman, jadi lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya. Lanjut kita tuang yang adonan berwarna putih. Jadi kita bentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai untuk adonan yang putih, lanjut kita tuang adonan yang hijau muda ya teman-teman. Nah seperti ini kita tutup permukaannya hingga penuh ya. Setelah selesai adonan yang hijau, lanjut kita buat motif menggunakan adonan hijau tua. Nah kita buat motif seperti ini ya teman-teman. Garis tegak lurus. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai diberi motif, lanjut kita lukis menggunakan penusuk sate seperti ini ya teman-teman. Jadi motif zigzag gitu. Jadi kita buat mirip seperti motif semangka ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Nah ini udah selesai dan siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus. Nah ini dipastikan uap panasnya udah keluar ya teman-teman. Lanjut kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan jangan lupa untuk airnya ini sedikit aja ya teman-teman, agar nanti tidak mengenai permukaan bawah dari cetakan, agar nanti hasilnya bisa bagus ya. Nah seperti ini, dan lanjut ini kita tutup. Dan jangan lupa penutup pancinya ini dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Nah ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah kurang lebih 15 menit, dan ini dia hasilnya. Cantik banget ya, mekar ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita keluarkan dari pancinya. Nih teman-teman, cantik banget, terlihat ini bolunya lembut banget ya. Dan lanjut kita kukus untuk adonan yang lain ya teman-teman. Nah ini untuk hasilnya setelah dikeluarkan dari panci. Tuh untuk permukaan bawahnya kering ya teman-teman. Dan menurut aku ini warnanya kurang cerah, jadi untuk adonan yang tersisa akan aku tambahkan dengan pewarna makanan. Secukupnya aja ya, jadi agar tampilannya lebih cantik. Untuk pewarna teman-teman sesuaikan aja. Nah ini untuk hasilnya teman-teman, setelah aku beri pewarna makanan lebih cantik ya warnanya dan lebih mirip banget sama semangka. Jadi nanti untuk teman-teman disesuaikan aja ya untuk jumlah pewarnanya. Nah ini dia bolu kukus mekarnya udah selesai. Untuk hasilnya aku dapat sekitar 18 buah ya teman-teman. Dan ini ada tadi sisa adonan berwarna hijau, jadi aku bikin aja seperti ini. Tetapi ini bukan adonan yang baru ya teman-teman.
Dan tadi juga terjadi kesalahan sedikit, aku kurang memberikan pewarna makanannya, jadi warnanya itu ada pink dan juga merah. Tetapi ini ya nggak apa-apa ya teman-teman, kalau untuk warna mah nggak masalah, bisa disesuaikan aja ya. Tuh sama-sama cantik. Dan saatnya aku mau cobain. Nah ini aku coba buka paper cupnya, tuh cantik banget ya. Ini teksturnya lembut banget teman-teman, bisa dilihat tuh. Serat-seratnya juga sangat halus, permukaan bawahnya kering, tuh nggak basah ya. Dan ini hasilnya nggak bantet ya teman-teman. Saatnya aku mau coba belah untuk melihat tekstur di dalamnya. Tuh lembut banget, terlihat cantik banget ya teman-teman, mantep. Dan saat aku tekan ini juga empuk banget teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Nah ini aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran teman-teman, ini teksturnya lembut banget, rasanya itu enak, manisnya udah pas, cocok banget kalau teman-teman mau jual ini. Dan ini aku coba ambil yang berwarna pink ya. Insya Allah ini teksturnya juga sama. Tuh hasilnya juga empuk banget teman-teman. Jadi yang membedakan cuma warnanya aja ya. Dan ini satu adonan ya teman-teman, bukan aku bikin adonan yang baru. Tuh empuk banget. Jangan lupa cobain di rumah ya teman-teman. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.